Soal nomor 21 untuk soal esai uraiannya. Sebutkan pasangan garis manakah yang saling sejajar dan saling berpotongan. Di sini ada balok ABCD EFGH. Berarti perhatikan yang AB itu sejajar dengan DC. Sejajar dengan DC, sejajar dengan GH, dan sejajar dengan EF. EF. Nah, dan sekarang AE ini sejajar dengan BF, sejajar juga dengan CG, sejajar juga dengan DH. Dan otomatis ini dengan ini akan saling berpotongan. Di titik masing-masing, misalkan di titik A, di titik B, C, D, E, F, G, H ya, masing-masing. Jadi yang kelompok ini dengan kelompok ini akan saling berpotongan. Terus yang sejajar lagi adalah BC. Perhatikan yang ini BC sejajar dengan AD yang ini. Jadi BC sejajar dengan AD dan sejajar juga dengan EH dan sejajar juga dengan FG. Nah, jadi ketiga kelompok ini akan saling berpotongan, Dan artinya misalkan garis AB itu akan berpotongan dengan BC atau berpotongan dengan AE. Ya. Terus ada lagi di sini yang saling berpotongan, perhatikan ada garis EG. EG itu berpotongan dengan garis AT. Ini EG dari E ke G berpotongan dengan AT. Di sini perpotongannya. Jadi EG itu berpotongan dengan AT ya, berpotongan dengan AT. Terus dengan BT. Ya, berpotongan dengan BT, terus berpotongan dengan CT dan DT. CT dan DT juga. Ini untuk garis EG dan juga sama untuk garis dari H ke F. HF. Ini berpotongan dengan keempat garis di sini. Dan keempat garis ini juga berpotongan dengan yang ini, tiga kelompok ini. Jadi silakan susun sendiri garis-garis yang saling berpotongan yang mana ya, dan yang saling sejajar. Tapi harap diingat berpotongan dengan bersilangan itu berbeda ya. Berpotongan dengan bersilangan itu berbeda. Contoh yang bersilangan itu seperti ini. Garis AB, garis AB. Contohnya bersilangan dengan garis D ke H ya, dari D ke H. Nih AB dengan ini garis AB. AB ada di sini, D ke H ada di sini. Tapi kalau diperpanjang D ke H ini, nah di sini akan seperti berpotongan padahal bersilangan. Jadi seperti itu, yang berpotongan itu langsung antar garisnya itu langsung saling menempel. Dan kalau bersilangan belum tentu ya. Jadi ini untuk pembahasan soal nomor 21 seperti ini. Soal nomor 22, salin garis peki berikut. Terus kemudian dengan menggunakan jangka dan penggaris, bagilah masing-masing garis menjadi 4 bagian yang sama panjang. Ini berarti saya tidak bisa memberikan contoh menggunakan penggaris dan jangka di sini. Tapi yang penting ini hitung dulu panjangnya berapa, terus kita bagi 4. Nanti hasilnya nah, jadi seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Ini jadi tinggal dibagi 4 saja. Jadi setiap satuan di sini memiliki nilai 1/4. Misalkan di sini adalah A ya, B dan C. Berarti nilai PA-nya di sini adalah 1/4. Terus AB 1/4, BC 1/4 dan CQ juga 1/4. Jadi sama-sama seperti itu. Atau kalau panjang PQ-nya adalah 8, berarti 8 dibagi 4, jadi masing-masing adalah 2 cm. Dan untuk yang soal nomor 23 juga sama, caranya tinggal dibagi 4 juga. Kalau di sini 1 berbanding 4 ya, 1 berbanding 4. Jadi kalau misalkan panjang RS-nya 8, misal, ini misal ya, jadi bisa angka berapapun.
Jadi kalau RS-nya 8, jadi 8 tinggal dibagi 2, hasilnya 4. Bukan dibagi 2, maksudnya 8 dibagi 4. Nah, hasilnya 2. Jadi masing-masing kalau dibagi 4, ini akan seperti ini. 1, 2, 3, 4 misalkan. Dan dari sini ke sini adalah nilainya masing-masing 2. Ini 2, ini 2, dan ini juga 2. Jadi seperti itu saja. Soal nomor 24, diketahui trapesium ABCD dengan AB sejajar DC sejajar PQ jika perbandingan AP berbanding PC sama dengan BQ berbanding QD. Jadi PC itu sama dengan QD, AP sama dengan BQ. Itu sama dengan 1 berbanding 7. Panjang ruas garis PQ adalah, kita gunakan sistem kesebangunan untuk mendapatkan panjang PQ. Jadi pertama kita perhatikan segitiga yang ini. Ini adalah segitiga ABD. Jadi kita gambar ulang segitiga ABD-nya di sini. Nah, ini A, di sini B, dan di sini D. Kita tarik garis yang ini setara dengan yang ini. Di sini adalah panjang PQ-nya, PQ. Kita perpanjang garis PQ-nya sampai memotong garis AD. Perpotongannya kita namakan titik R. Panjang BQ adalah 1, panjang DQ adalah 7, dan panjang AB adalah 4. Nah, perhatikan sudut D. Sudut D itu dipakai oleh segitiga RQD dan ABD. Berarti titik acuannya kita ambil dari titik D untuk perbandingannya. Ya, jadi diambil dari titik D. Jadi ambil D sampai Q, jadi DQ itu berbanding dengan dari D ke B, DB. Itu sama dengan RQ berbanding dengan AB. Jadi DQ itu adalah 7 berbanding dengan 8. Ini 8 itu, ini 7, ini 1, kalau dijumlahkan jadi 8. Jadi sama dengan RQ berbanding 4. Ini bisa kita bagi 4 bagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Kali silang 2 kali RQ jadi 2 RQ sama dengan 7 kali 1 jadi 7. Jadi RQ sama dengan 7 dibagi 2 dan RQ sama dengan 3,5. Jadi sudah kita dapatkan panjang dari sini adalah 3,5. Jadi kalau dari gambar kita tarik perpanjangannya. Nah, panjang ini adalah 3,5. Dan di sini adalah titik R-nya. Nah, sekarang yang kedua perhatikan, karena yang panjang QR itu atau RQ itu belum menentukan panjang PQ-nya, jadi kita ambil segitiga yang kedua. Segitiga kedua adalah ADC. ADC. Kita gambar ulang di sini. Nah, jadi seperti ini. Di sini A, di sini D, di sini C. Nah, terus kita tarik di sini panjang garis. Panjang garisnya perhatikan sama dengan yang ini. Ya, dari sini ke sini sama dengan dari sini sampai ke sini. Nah, berarti yang ini adalah titik P. Ini titik P dan di sini titik R. Ini panjang dari A ke P itu 1, dari P ke C itu 7. Ya, dari P ke C itu 7. Dan panjang dari D ke C itu 12. Dan sekarang kita buat perbandingan kesebangunan. Titik A itu digunakan oleh segitiga ARP dan oleh segitiga ADC. Maka titik A ini kita jadikan acuan perbandingan awalnya. Jadi yang pertama AP akan berbanding dengan AC. Sama dengan, perhatikan AP berbanding AC. Sama dengan RP berbanding dengan DC. Jadi RP berbanding dengan DC. AP itu 1 dan AC itu 8. Jadi 1/8 sama dengan RP kita belum tahu, dari R ke P kita cari, dan panjang DC itu 12.
Ini bisa kita perkecil dibagi 4. 12 bagi 4 itu 3, 8 dibagi 4 itu 2. Kali silang. 2 kali RP jadi 2 RP. 2 RP ya 2 R besar P besar sama dengan 1 kali 3, 3. Jadi RP itu sama dengan 3/2 atau RP di sini sama dengan 1,5. Nah, sekarang RP sudah kita dapatkan dari panjang ini. Ini panjang ini sudah kita dapatkan 1,5. Ini R ya. Jadi panjang RQ di sini itu sama dengan panjang dari R ke P ditambah dari P ke Q. Jadi RQ-nya sudah kita dapatkan tadi 3,5 sama dengan RP-nya sudah kita dapatkan 1,5 ditambah PQ. Jadi untuk mencari PQ di sini sama dengan 3,5 dikurangi 1,5. Jadi sama dengan 2. Ini panjang PQ-nya sudah kita dapatkan senilai 2 ya. Jadi panjang dari sini sampai ke sini, maksudnya dari sini sampai ke sini ya. Senilai 2. Soal nomor 25, perhatikan gambar berikut ini. Tentukan sudut yang merupakan pasangan sudut luar berseberangan dengan sudut berikut. Di sini ada garis AB sejajar dengan CD. Sejajar dengan CD di sini AB CD. Ini haknya ada 2. Haknya ada 2 di sini. Kalau kita anggap E-nya di sini, kalau kita anggap E di sini, yang hak ini kita ganti dengan E. Perhatikan untuk yang A, EID berarti E ke I-nya ke sini, berarti EID, berarti E-nya bukan di sini. Berarti E-nya mungkin yang ini kita ganti dengan E. Nah, sekarang yang dicari adalah EID, berarti sudutnya yang ini. Nah, ini baru masuk akal. Jadi kita perhatikan sebelum kita bahas di sini kalau di sini ada 2 garis. Nah, ada 2 garis dipotong oleh 1 garis. Yang ini dengan ini disebut sepihak. Ya, yang ini dengan ini disebut sepihak. Terus yang kedua, ini dengan ini disebut sehadap. Disebut sehadap. Ya, karena arahnya sama. Ini dengan ini arahnya sama ya, sebut sehadap. Yang ini dengan ini berlawanan. Berlawanan. Dan sekarang yang ini, nah dengan dengan yang ini masih sehadap. Ya, masih sehadap. Dan kalau yang ini dengan yang ini itu disebut berseberangan dalam. Disebut berseberangan dalam. Ini dengan ini disebut berseberangan luar. Jadi sekarang kita implementasikan ke soal EID, berarti sudutnya yang ini. Kita cari sudut yang berseberangan luar, berarti dengan ini. Berarti dengan AKF ya. Yang ini dengan AKF. Itu berseberangan luar. BKH, BKH berarti sudut BKH itu yang ini. Nah, BKH ini titik K-nya di sini. Berseberangan luar, kita cari yang berseberangan luar berarti hasilnya di sini. Yaitu DIG ya. BKH dengan di sini apa? DIG. Oh, bukan I ya. Ini J ya. DJG berarti DJG dengan DJG. Dan satu lagi CIE. CIE. Mana CIE? CIE. Berarti ini. Kita ganti warna. Ini sudut CIE. Kita cari yang berseberangan luar. Berarti sudutnya adalah yang ini. Ya, sudutnya yang ini berarti yang itu adalah FKB atau BKF. Jadi BKF atau FKB. FKB atau BKF ya, BKF. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 25 seperti ini. Soal nomor 26, bagian A, tentukan nilai X dan Y. Ini untuk mencari nilai X ya, yang ini. Pertama, kita cari sudut yang ini. Sudut ini kita ambil garis sejajar dengan garis pertama dan garis kedua. Berarti sudutnya yang ini 27
Ini 27 berarti di sini 27. Ya, berarti ini 27. Dan yang ini adalah 35. Yang ini 35. Dan sudut ini keseluruhannya adalah pelurus dari sudut X ini. Jadi caranya adalah 180 sama dengan 27 ditambah 35 ditambah X. Ini untuk mencari nilai X, jadi 180 sama dengan 27 ditambah 35 itu adalah 62 ya, 62 ditambah X. Berarti untuk mencari X di sini sama dengan 180 dikurangi 62 atau sama dengan 118. 118 nih. Atau ya 118 ya. 0 kurangi 28, 7 kurangi 6 jadi 1 ya. Jadi 118. Sekarang untuk yang bagian B. Bagian B perhatikan di sini X plus Y. Panjang yang itu X plus Y. Ini adalah sudut sehadap dari ini. Jadi sudut sehadap dari yang 63. Ini adalah 63 juga. Ini kan dengan ini bertolak belakang atau berlawanan. Jadi ini 63 dan ini yang 63 dengan Y plus X itu adalah bukan sehadap. Jadi sepihak, maksudnya sepihak ya. Jadi 63 dengan X plus Y itu sepihak. Sekarang kita cari dulu nilai X-nya. Nilai X di sini setara dengan nilai yang 26. Jadi X di sini sama dengan 26. X-nya sudah kita dapatkan 26, berarti tinggal mencari nilai Y. Karena yang ini adalah sepihak ya, sepihak. Jadi akan berjumlah 180. Jadi 180 di sini sama dengan 63 ditambah ini baru Y diketahuinya, terus ditambah X. X-nya adalah 26. X-nya 26. Jadi di sini 180 sama dengan kita jumlahkan 63 dengan 26. Jadi di sini adalah 89 ditambah Y. Jadi nilai Y di sini sama dengan 180 dikurangi 89. Jadi hasilnya adalah 0 kurangi 9 itu 1 ya. 17 kurangi 8 itu 9. Jadi 91 ya, 91 derajat. Ini untuk yang A dan B. Kita lanjutkan ke bagian C. Soal bagian C, kita mencari X. Perhatikan sudut ini nilainya sama dengan sudut yang ini. Nilainya sama ya, karena di sini sama dengan berseberangan luar ya, berseberangan luar. Jadi kalau sama nilainya akan seperti ini. Jadi 2X ditambah 40 itu nilainya sama dengan X ditambah 80. Nah, jadi seperti ini. Jadi X kita pindahkan yang ini ke ruas kiri. Jadi berharga negatif. Jadi 2X min X sama dengan 80. Yang 40 kita pindah ke kanan jadi min 40. Ini nilainya adalah 40. 80 kurangi 40 itu adalah 40. 2X kurangi X itu X. Jadi nilai X-nya adalah 40. Jadi sudut di sini sebenarnya adalah 2. Kalau X-nya ganti dengan 40, yang ini kita ganti dengan 40, berarti 2 kali 40 itu 80 tambah 40, jadi sudutnya adalah 120. Atau yang ini kita ganti dengan 40 itu jadi 120. Lanjut ke soal yang bagian D. Perhatikan kalau untuk mencari X, sudut ini, X ini sama nilainya dengan di sini. Nilai X-nya. Berarti nilai pelurus dari 102. Pelurus itu berarti berjumlah 180. Jadi 180 itu sama dengan 102 ditambah X. Jadi untuk mencari nilai X di sini sama dengan 180 dikurangi 102. Berarti bernilai 78. Dan sekarang kita masuk ke bagian E. Perhatikan yang bagian E. Di sini ada nilai 80. Ini 80 itu berarti kurang dari 90, kurang dari siku-siku. Ini gambarnya seperti ini. Segini aja harusnya 90. Berarti kalau dari sini sampai ke sini itu harusnya lebih dari 90. Jadi artinya ini salah soal nih untuk yang bagian E.
Tapi kita bisa tukar, yang 80 kita pindahkan ke sini. Jadi yang di sini 5x, nilainya di sini 5x dan di sini 80 ya. Kita anggap di sini yang 80 supaya soalnya bisa dikerjakan. Jadi untuk mendapatkan nilai x di sini, karena ini adalah sepihak, jadi sepihak itu dijumlahkan 180 sama dengan 80 ditambah 5x. Jadi di sini 180 kurangi 80 sama dengan 5x. Ya, 5x ini tinggal 100, jadi sama dengan 5x. Maka x di sini sama dengan 20. Jadi nilai x-nya sama dengan 20. Berarti yang ini pantas. Kalau 5x itu kan bernilai 100. Nah, berarti sudut ini adalah 5x karena lebih besar dari 90 derajat. Jadi ini tertukar ya. Dan sekarang untuk mencari nilai 7y yang ini, 7y. 7y. Kalau kita tarik lagi garis di sini perpanjangannya, berarti yang ini tadi bernilai 80, berarti di sini adalah 80. Ini adalah pelurusnya dari 7y. Jadi 180 ditambah sama dengan 80 ditambah 7y. Nah, jadi seperti ini kita kerjakan. Jadi 180 kurangi 80 sama dengan 7y. Ini menjadi 100. Di sini sama dengan 7y. Dan maka y di sini sama dengan 100/7. Baik, ini pengerjaan soal yang nomor berapa ini? Nomor 26 ya, nomor 26. Jadi caranya seperti ini dari A sampai ke E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 27, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, hitung nilai X. Perhatikan nilai X ya, kita cari nilai X. Nilai X itu, nah ini dengan sudut ini adalah sehadap. Nilainya sehadap berarti bukan jumlah. Berarti sudut ABC di sini nilainya sama dengan sudut FCG ya, FCG nilainya sama dengan FCG. Berarti yang di sini adalah 3x kurangi 45 itu nilainya sama dengan x ditambah 23. Nilainya sama karena sehadap. Jadi x-nya kita pindahkan ke ruas kiri, di sini jadi 3x, yang ini menjadi min x, yang ini sama dengan 23 ditambah 45. Nah, jadi seperti itu. Di sini menjadi 2x sama dengan 23 tambah 45 itu sama dengan 68. Jadi nilai x sudah kita dapatkan seharga 34 ya. 68 bagi 2. Jadi 68 bagi 2 itu sama dengan 34. Nilai x-nya sudah kita dapatkan. Sekarang pertanyaan yang B, besar BCF. BCF berarti yang ini BCF. Nah, BCF itu dengan ABC itu disebut sepihak. Jadi sudut ABC kalau sepihak itu, nah sepihak ya dengan BCF. Sepihak dengan BCF, sudut BCF, maka akan menghasilkan sudut ABC kalau ditambah dengan BCF itu adalah 180 derajat karena saling berpelurus 180 derajat. Dan sekarang kita cari sudut yang ACF-nya itu sama dengan yang tadi BGCF ya. Kita kerjakan dulu. Di sini ABC-nya itu 3x ya, 3x minus 45. 3x minus 45. Jadi kita cari dulu sudut ABC-nya. ABC-nya di sini adalah 3x minus 45 dan x-nya sudah kita dapatkan sebesar 64 ya, tadi 64. Jadi 3 dikali, bukan 64, 34 maksudnya, dikali 34 ditambah dikurangi 45. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 34 berarti di sini 12, jadi 102 dikurangi 45. Jadi sama dengan
2 kurangi 5 itu 7 ya, 9 kurangi 4 itu jadi 57 derajat. Ini 102 kurangi 45 ya. Jadi sebentar kita hitung ulang. 7 jadi 9 ya. 7 tambah 5 12, 6 tambah 4 10. Jadi hasilnya adalah 57. Jadi di sini yang ABC-nya di sini adalah 57 ditambah sudut BCF. Jadi sama dengan 180. Berarti sudut BCF di sini nilainya adalah 180 dikurangi 57. Jadi sama dengan di sini jadi tinggal 3, 17 kurangi 5 berarti 12, 123 ya. 123 ya, 123 derajat. Nomor 28, jika bola putih disodok tepat pada bola 4 seperti yang ditunjukkan pada gambar, akan mantul ke arah manakah bola 4 tersebut? Di sini kita perhatikan gambarnya. Ini saya perbesar terlebih dahulu. Ini kalau disodok ke sini, maka ini adalah bidang pantulnya, maka di sini akan membentuk sudut X. Jadi sama dengan hukum pemantulan sinar ya. Kalau di sini kita tarik garis normal, maka pantulannya akan ke arah sini. Pantulannya ke arah sini dan sudutnya juga di sini adalah nilainya X. Jadi sudut pantul sama dengan sudut datang. Yang ini sudut datang, yang ini sudut pantul. Jadi nilainya sama. Jadi sudut pantul sama dengan sudut datang. Terus ini arah pantul sama dengan arah datang. Ini arah pantulnya, ini arah datangnya. Jadi akan membentuk seperti ini. Di sini tegak lurus ya. Jadi jawabannya cukup sekian untuk nomor 28 ya, nomor 28. Soal nomor 29, lukislah sudut PQR yang besarnya 80 derajat, kemudian langkah-langkah membagi sudut menjadi 2 sama besar, lukislah sudut yang besarnya 40 derajat. Jadi kalau cara melukis di sini sebenarnya harus menggunakan busur ya. Jadi pertama kita buat ini sebagai garis lurusnya ada di sini dan kita letakkan busurnya di sini. Jadi busurnya akan berbentuk seperti ini. Kita letakkan busurnya jadi pas arahnya mendatarnya kita letakkan di sini. Di sini adalah 90 derajatnya. Jadi di sini 90 derajat. Terus kita lihat skalanya ya. Kita lihat skalanya. Arahnya dari sini ke sini. Jadi berlawanan jarum jam. Jadi 80 derajat itu perkiraan ada di sini. Ini 80 derajat. Dan kalau mencari sudut berarti di sini adalah sudut PQR ya. Ini P, ini Q dan ini R. Dan kalau mencari setengahnya jadi tinggal lihat dari skala di sini skala nolnya dimulai sampai ke 40 dan perkiraan ada di sini. Jadi seperti ini cara menggambar sudut ya. Nomor 30, lukislah sudut yang besarnya sama seperti pada gambar. Kemudian bagilah setiap sudut dari gambar berikut ya. Mungkin dibagi menjadi 2. Ini caranya sama dengan cara tadi yang nomor 29 ya, nomor 29. Caranya sama. Jadi kalau di sini titik sudutnya, ini garis bidang mendatarnya, letakkan busurnya di sini. Ya, busurnya di sini. Jadi ini gambarnya kurang indah. Jadi letakkan busurnya di sini. Di sini yang skala 90 derajat. Jadi hitung dari 0 sampai ke sini itu berapa derajat. Jadi sama, jadi tinggal dihitung nanti, tinggal digambar. Yang ini juga yang B caranya sama, letakkan busurnya di sini. Cuman yang ini karena busur sampai 180 berarti arah busurnya yang sini. Ini di sini. Terus tinggal hitung dari sini ke sini berapa derajat. Nanti jadi bisa dapat sudut ini. Ya, ini juga bisa dihitung berapa derajat. Yang ini juga sama, yang C juga sama. Baik. Ini untuk soal uji kompetensi 7 uraian jadi seperti ini. Kita bertemu lagi di bab 8 ya, bab 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.